La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Konsep keimanan inilah yang kita tanamkan di dalam dada kita dengan komitmen jujur dalam mengucapkan, jujur dalam juga mengamalkan apa yang sudah diberikan, harta yang tidak ternilai harganya, iman tauhid Islam. Namun ternyata sangat disayangkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita harta yang kekal, keimanan itu, ada yang tidak jujur menjalankannya, mengaku beriman, mengaku sebagai Muslim, tapi berkhianat terhadap Islam. Bahkan ada yang dari kafir yang masuk Islam, kemudian dia murtad kembali, sebagaimana kerbau berkubang kembali ke dalam kubangannya, masuk ke dalam lumpur lagi, kafir kembali. Tidak gampang orang mengucapkan dua kalimat syahadat. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Beruntunglah orang-orang yang diberi nikmat iman itu. Bahkan kita disucikan karena iman. Qad aflahal man tazakka, dan meninggalkan segala macam kebatilan, meninggalkan segala kemunafikan, meninggalkan segala hal kebohongan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sebut dengan perilaku hidup Islami. Maka selaku orang yang beriman, kita diperhadapkan ketika menjalankan bulan puasa kemarin, masalah terkait virus COVID-19, terkait corona dan macam-macam persoalan di tengah keadaan masyarakat yang begini susah, di tengah keadaan masyarakat yang begini rumit, PHK terjadi di mana-mana, kemiskinan terjadi di mana-mana. Bahkan di Banten terdengar ada yang meninggal dunia karena kelaparan. Masih ada orang-orang munafik di tengah-tengah kita yang mencari kesempatan dalam kesempitan untuk memecah belah umat. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, kemudian konsep tapera, semuanya dituangkan, dilempar ke publik, membuat masyarakat semakin bertanya-tanya. Masyarakat dikejar-kejar sampai ke lorong-lorong, sampai ke pasar-pasar, sampai ke desa-desa, sampai ke pegunungan, sampai ke pesisiran pantai, untuk mencari orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Subhanallah, Masya Allah, sungguh umat Islam ini terlalu sabar. Penyakit yang datang kepada manusia itu bukan izin dari manusia, bukan yang dibuat-buat manusia. Kalau jujur, penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang dibuat manusia. Rancangan manusia itu semuanya berbau kebusukan, kemunafikan. Rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbau kebaikan, keselamatan bagi seluruh umat manusia. Bagi yang beriman, bukan yang kafir. Bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah keterpurukan bangsa ini, masih ada juga orang yang ribut dengan soal Pancasila. Pancasila ini sudah mendarah daging di dalam kehidupan orang-orang Indonesia. Pancasila ini sudah didirikan oleh para founding fathers kita. Dan tidak ada generasi sekarang ini yang menandingi kemampuan intelektual mereka. Mereka bukan cuma cerdas, mereka bukan cuma berani, mereka bukan cuma pintar. Mereka adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai manusia-manusia yang jujur. Jujur terhadap negara, jujur terhadap keyakinan mereka. Terutama di dalamnya itu ada beberapa orang kiai, bahkan ada yang di luar Islam, termasuk orang-orang yang punya dedikasi yang kuat atas predikat mereka sebagai founding fathers, pendiri bangsa. Dari setiap urutan sila yang mereka turunkan, melalui kemampuan mereka melihat ke depan, jauh sampai pada hari ini, bahkan nanti selanjutnya. Insya Allah, kalau Allah pertahankan, kalau Allah masih sayang terhadap bangsa kita, untuk tetap berdiri pada falsafah negara kita, dasar yang kuat, fondasi negara kita, Pancasila. Mereka adalah orang-orang yang sudah terlatih, sikap dan karakter mereka, tutur kata mereka, kemampuan intelektual mereka
dituangkan sepenuhnya untuk bangsa ini, bukan untuk berkhianat, karena mereka tidak berjiwa komunis. Mereka adalah orang-orang Indonesia asli pribumi. Mereka tidak terlibat di dalam jiwa mereka, bahkan merasakan pun tidak untuk menganut paham komunis. Justru kita mengalami peristiwa kelam di mana dibunuhnya 6 jenderal bersama seorang perwira oleh keganasan, kekejaman komunis. Dan satu sejarah yang jangan kita lupakan, harus digarisbawahi dengan tegas, bahwa Pancasila ini telah selamat dari rongrongan PKI. Jadi musuh Pancasila ini hanya satu, komunis. Musuh Pancasila ini adalah PKI. Tidak pernah Pancasila bermusuhan dengan agama. Justru Pancasila itu dinafaskan oleh agama. Tanpa agama, Pancasila tidak bernafas. Oleh sebab itu, para pakar mengatakan Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Kedaulatan jiwa yang kuat, yang tidak memiliki sifat binatang, itulah hukum yang paling kuat. Sehingga orang tidak akan melanggar hukum negara apabila kedaulatan jiwanya betul-betul manusia yang memiliki kemampuan akalnya. Karena kemampuan akal manusia ini melebihi dari segala makhluk yang ada di bumi, sehingga dia menduduki ranking pertama sebagai makhluk yang paling mulia. Rasulullah SAW mengatakan manusia diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersahwat tanpa akal. Jika manusia mampu mengalahkan keburukan sifatnya dengan akalnya, jika manusia mampu mengalahkan keburukan sifat dengan akalnya, maka manusia satu tingkat lebih mulia daripada malaikat. Jika manusia kalah dengan keburukan sifatnya mengalahkan akalnya, maka manusia satu tingkat lebih hina daripada binatang. Akal ini adalah memuliakan kehidupan manusia. Dengan akal kita melihat jauh kehidupan kita. Dengan akal kita dapat merasakan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Akal bukan logika. Konsep berpikir kita, konsep bertutur kata kita, konsep melaksanakan aspek dan realitas perbuatan kita, itu adalah akal. Konsep berpikir pun akal. Akal tidak semakna dengan logika, rasio pikiran. Yang mengendalikan kehidupan kita ini adalah jiwa kita, hati kita, pusat dari segala kehendak. Tangan kita mencuri, korupsi, membunuh orang, karena hati kita yang memerintahkan. Pikiran kita picik, tutur kata kita tidak berkenan, karena hati kita yang memerintahkan. Pusat sentral dari segala kehendak. Oleh dan sebab itu jiwa kita akan memuliakan akal kita. Jiwa yang bagaimana? Jiwa yang telah disentuh dengan konsep keimanan. Secara psikologis, kalau dari turunan pengkhianat, ya memang pengkhianat. Dari turunan PKI, ya memang PKI. Dari turunan negarawan, ya memang negarawan. Bukan pura-pura negarawan, bukan pura-pura jujur. Kejujuran itu nggak bisa dipura-purai. Kejujuran itu bukan pura-pura. Mencintai negara berarti mencintai agama. Kalau sudah mencintai negara berarti dia mencintai agama. Konsekuensi daripada kehidupan kita ini adalah kita bernegara. Para pendiri bangsa ini kebanyakan para kiai, para ulama. Mereka berduduk bersama, bermusyawarah, mencapai mufakat, kemudian memutuskan. Bukan cuma final, finish. Tidak ada pembahasan lain lagi terkait aspek kebudayaan. Kemudian dimasukkan katanya dalam rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila. Manusia Indonesia nggak usah diajar berbudaya, sudah berbudaya. Orang-orang di kampung yang tidak hidup di perkotaan sudah tahu sopan santun. Jangankan masyarakat kesamaan Indonesia, orang bule pun datang, mereka menghormati, mereka memberi makan. Itu budaya yang paling tinggi, nilai etika yang paling tinggi. Daripada antum mengaku pejabat, bersiasat terus, bermanuver terus, mengadakan trik kamuflase politik terus, untuk memperuncing suasana dalam kesulitan masyarakat di tengah COVID-19 ini. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan umat Islam bersatu, menunjukkan kekuatannya bahwa kita mayoritas, menghormati agama-agama lain, tapi tidak mengakui ketuhanan musyrik. Nilai Pancasila itu sudah jelas diletakkan ketuhanan yang Maha Esa. Kata Maha dan Esa mengandung bersifat
menyentuh kepada makna filosofis tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.